Hukum ke-0 termodinamika. Termodinamika yaitu ilmu yang menggabungkan panas dengan mekanika. Dua benda berada dalam keseimbangan panas jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuhkan. Kondisi ini hanya dapat dicapai jika suhu kedua benda sama. Sebab perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu. Berkaitan dengan keseimbangan panas, kita memiliki hukum ke-0 termodinamika. Hukum ini menyatakan jika benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda B, dan benda B berada dalam keseimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam keseimbangan panas benda C. Dengan adanya pernyataan di atas dapat diilustrasikan. Contohnya, kita memiliki 3 wadah yang terbuat dari logam. Wadah A berisi air, wadah B berisi minyak, dan wadah C berisi gliserin. Misalkan, wadah berisi air dan wadah berisi minyak disentuhkan dan tidak diamati adanya perubahan suhu pada keduanya, maka air dan minyak dapat kita katakan berada dalam keseimbangan panas. Setelah disentuhkan dengan air, misalkan wadah berisi minyak disentuhkan dengan wadah berisi gliserin dan juga tidak diamati adanya perubahan suhu keduanya, maka minyak dan gliserin juga berada dalam keseimbangan panas. Maka wadah berisi air dan wadah berisi gliserin tidak akan mengalami perubahan suhu ketika disentuhkan. Dengan kata lain, keduanya juga berada dalam keseimbangan panas. Hukum ke-0 termodinamika merupakan landasan bagi pembuatan alat ukur suhu. Ketika termometer diberi skala, maka sebenarnya termometer tersebut dibuat dalam kesetimbangan termal dengan benda yang telah diketahui suhunya. Benda referensi. Termometer yang telah memiliki skala digunakan untuk mengukur suhu benda-benda lain. Saat termometer berada dalam keseimbangan termal dengan benda yang sedang diukur, maka benda yang sedang diukur tersebut berada dalam kesetimbangan termal dengan benda yang digunakan saat memberi skala pada termometer. Jadi, suhu benda yang diukur disimpulkan sama dengan suhu benda standar yang digunakan untuk memberi skala pada termometer. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian yang sedang kita kaji atau selidiki. Sedangkan lingkungan adalah semua bagian alam di luar sistem. Saat proses pemuaian gas dan silinder, maka sistem adalah gas dan silinder, dan lingkungan adalah silinder beserta semua bagian alam di sekelilingnya. Saat pemuaian gas dalam silinder dan proses penyerapan dan pelepasan panas oleh silinder, maka sistem adalah gas dan silinder dan lingkungan adalah seluruh bagian alam di luar silinder. Selanjutnya ada proses. Yang pertama ada proses adiabatik. Pada proses adiabatik tidak terjadi pertukaran kalor
antara sistem dan lingkungan. Proses adiabatik dapat terjadi jika sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui kalor. Contohnya adalah dinding termos air panas. Proses diatermik. Kebalikan dengan proses adiabatik. Proses ini, kalau diizinkan, berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Proses ini dapat berlangsung jika sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang mudah dilewati panas. Contohnya, pada logam. Yang ketiga, ada proses kausistatik. Hanya dapat diterapkan jika gas tersebut telah berada dalam keadaan statik. Artinya, tidak ada lagi proses yang berlangsung dalam gas atau tidak ada lagi perubahan pada variabel-variabel termodinamika gas. Pada slide selanjutnya disajikan ada diagram P sampai V. Pada gambar tersebut, yaitu dijelaskan titik yang berbeda dalam diagram P sampai V menggambarkan keadaan yang berbeda. Di slide selanjutnya ada gambar di mana proses yang berlangsung pada gas diwakili oleh sebuah kurva. Proses-proses khusus. Dengan bantuan diagram PV yang telah dijelaskan sebelumnya, kita akan bahas beberapa proses khusus yang memiliki kurva yang khas pada diagram PV. Untuk yang pertama yaitu proses isohorik. Proses isohorik adalah proses yang berlangsung pada volume tetap. Jika digambarkan pada diagram PV, kurva proses isohorik ini adalah kurva tegak. Seperti yang terlihat pada gambar, di situ V1 sama dengan V2. Sehingga garisnya tegak, karena yang mengalami perubahan hanya tekanan dan suhu, sedangkan untuk V1 dan V2 itu sama. Lalu contoh proses ini adalah proses yang berlangsung pada gas dalam wadah tertutup yang volumenya tidak berubah selama proses berlangsung. Selanjutnya proses yang kedua yaitu proses isobarik. Proses isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Jika digambarkan pada diagram PV, kurva proses isobarik adalah kurva mendatar. Seperti yang terlihat pada gambar, dari P1 atau tekanan 1 ke P2 itu tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk V1 ke V2 itu mengalami perubahan. Sehingga jika digambarkan akan membentuk garis mendatar. Lalu contoh proses ini adalah proses yang berlangsung dalam wadah yang dilengkapi sebuah piston di bagian atasnya. Nah, piston tersebut dapat bergerak. Piston tersebut mendapat tekanan dari udara luar atau atmosfer, sehingga nilainya konstan. Dengan demikian, tekanan dalam gas juga konstan. Lalu yang ketiga ada proses isotermal. Proses isotermal adalah proses yang berlangsung pada suhu tetap.
dengan menggunakan persamaan gas ideal P sama dengan N RT per V, maka P atau tekanan berbanding terbalik dengan V atau volume. Jika digambarkan pada diagram PV, kurva proses isotermal ini seperti yang tampak pada gambar. Di situ terlihat bahwa P1 ke P2 ini mengalami penurunan, sedangkan V1 ke V2 ini mengalami kenaikan. Jadi tekanan dan volumenya itu saling berbanding terbalik. Lalu contoh dari proses ini adalah proses yang berlangsung dalam wadah logam di mana wadah tersebut dicelupkan dalam air yang volumenya sangat besar. Nah, karena volume air yang sangat besar itu, maka selama proses berlangsung suhu air dapat dianggap konstan, sehingga suhu gas dalam wadah juga dianggap konstan. Proses ini juga dapat dihasilkan dengan memasang pemanas otomatis yang bisa mengontrol suhu sehingga konstan. Selanjutnya yaitu kerja. Misalkan gas dalam wadah memiliki tekanan P, maka gas tersebut melakukan gaya dorong pada semua bagian wadah. Nah, jika gas mengalami perubahan volume, maka ada bagian wadah yang berpindah. Lalu bagian wadah berpindah keluar jika volume gas bertambah dan berpindah ke dalam jika volume gas berkurang. Karena bagian wadah tersebut mendapat gaya, maka perpindahan bagian wadah menunjukkan adanya kerja yang dilakukan gas. Selanjutnya, mari kita tentukan kerja yang dilakukan gas jika volumenya berubah. Untuk mudahnya, bisa kita tinjau gas dalam silinder tegak yang memiliki luas penampang A. Silinder tersebut dilengkapi sebuah piston yang dapat bergerak dengan mudah. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, proses menyebabkan berpindahnya piston sejauh delta X. Lalu gaya yang dilakukan gas pada piston adalah F sama dengan tekanan dikali luas penampang. Nah, kerja yang dilakukan gas untuk memindahkan piston adalah delta W sama dengan F delta X sama dengan PA delta X. Tetapi diketahui A delta X itu sama dengan delta V, yaitu perubahan volume gas. Dengan demikian, kerja yang dilakukan gas adalah delta W sama dengan P delta V. Jadi untuk A delta X-nya itu bisa diganti dengan delta V karena itu sama saja. Selanjutnya, dalam termodinamika kita definisikan kerja sebagai kerja yang dilakukan lingkungan pada sistem. Nah, pada persamaan delta W sama dengan P delta V tadi,
mengungkapkan kerja yang dilakukan gas atau sistem pada lingkungan. Sedangkan kerja yang dilakukan lingkungan pada sistem adalah negatif dari nilai tersebut. Jadi, kerja selama proses dapat didefinisikan sebagai delta W sama dengan negatif P delta V. Nah, berikutnya untuk menentukan kerja selama satu proses, kita dibantu oleh diagram PV. Kerja ketika gas mengalami proses dari keadaan A ke keadaan B atau WAB itu sama dengan negatif luas daerah di bawah kurva antara A dan B, seperti yang tampak pada gambar. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar. Untuk kurva yang sembarang, luas daerah di bawah kurva dihitung dengan integral. Jadi kerja yang dilakukan lingkungan untuk mengubah sistem gas dari keadaan A ke keadaan B adalah WAB sama dengan min integral VA VB P dV, dengan V-nya itu volume, lalu P-nya itu tekanan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu hukum 1 termodinamika. Selama gas mengalami suatu proses, maka ada beberapa peristiwa yang dapat terjadi, seperti energi dalam yang dimiliki gas berubah, lalu muncul kerja yang dilakukan oleh gas atau yang dilakukan oleh lingkungan, lalu ada pertukaran kalor antara gas dan lingkungan. Nah, peristiwa-peristiwa tadi semuanya berpengaruh pada jumlah energi yang dimiliki gas. Nah, hukum 1 termodinamika sendiri merupakan hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika. Misalkan energi dalam awal gas U1 dan energi dalam akhir U2, maka perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan U2 min U1. Nah, selanjutnya misalkan pada gas dilakukan kerja oleh lingkungan sebesar W. Terus misalkan juga terjadi aliran masuk kalor ke dalam gas sebesar Q. Nah, pertambahan energi dalam gas hanya terjadi karena adanya kerja yang dilakukan lingkungan pada gas dan adanya aliran masuk kalor ke dalam gas. Sehingga secara matematika, pernyataan tadi dapat diungkapkan oleh persamaan delta U sama dengan W plus Q. Dengan delta U adalah perubahan energi, lalu W tadi adalah kerja oleh lingkungan pada gas, lalu untuk Q yaitu aliran masuk kalor ke dalam gas. Nah, persamaan delta U sama dengan W plus Q tadi
merupakan ungkapan hukum satu termodinamika yang dapat diilustrasikan pada gambar yang tampak pada layar. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat jika U0 mendapat kerja atau W, maka W-nya itu plus, sehingga dapat dituliskan U0 plus W sama dengan U1. Nah, sedangkan U0 jika melakukan kerja atau W, maka W-nya bernilai negatif. Atau bisa dituliskan U0 min W sama dengan U2. Nah, selanjutnya ketika menerapkan hukum satu termodinamika, kita harus memperhatikan tanda dengan seksama. Nah, perjanjian untuk tanda delta U, W, dan Q-nya sendiri yang pertama yaitu delta U positif jika energi dalam yang dimiliki gas bertambah. Selanjutnya, delta U negatif jika energi dalam yang dimiliki gas berkurang. Lalu untuk kerja, W positif jika lingkungan melakukan kerja pada gas atau sistem. Selanjutnya, W negatif jika gas atau sistem melakukan kerja pada lingkungan. Selanjutnya, untuk kalor atau Q-nya positif jika kalor mengalir masuk dari lingkungan ke gas atau sistem. Lalu Q positif jika kalor maksudnya Q negatif jika kalor mengalir keluar dari gas atau sistem ke lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya Haidar Alif Abdillah akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kapasitas kalor gas. Kapasitas kalor gas dapat didefinisikan sebagai kalor yang diserap atau yang dilepas per satuan perubahan suhu. Kapasitas kalor gas biasanya disimbolkan dengan huruf besar C dengan rumus yakni C sama dengan Q per delta T. Q adalah kalor yang diserap atau dilepas dan delta T adalah perubahan suhu. Kapasitas kalor pada saat volume tetap atau isokorik. Volumenya tetap yakni V1 sama dengan V2. Karena volume tetap, maka usaha yang rumusnya sama dengan P kali delta V hasilnya adalah 0 karena delta V-nya itu 0. Sehingga hukum ke-1 termodinamikanya menjadi Q sama dengan delta U. Dengan demikian, kapasitas kalor pada suhu tetap memenuhi CV sama dengan Q per delta T, diturunkan CV sama dengan delta U per delta T. Dengan CV adalah kapasitas kalor pada saat isokorik, delta U adalah perubahan energi dalam, dan delta T adalah perubahan suhu. Untuk gas monoatomik pada semua suhu atau gas diatomik pada suhu rendah, di mana rumus energi dalamnya adalah 3/2 kali N kali R kali delta T, maka kapasitas kalor pada saat isokorik adalah
3/2 kali N kali R kali delta T per delta T. Delta T-nya dicoret menjadi CV sama dengan 3/2 kali N kali R. Untuk gas diatomik pada suhu menengah, rumusnya mirip dengan gas diatomik pada suhu rendah tadi, cuman bedanya pada konstantanya. Jika yang rendah tadi kan 3/2, ini 5/2, maka rumus kapasitas kalor pada volume tetap untuk gas diatomik pada suhu menengah adalah 5/2 kali N kali R. Untuk gas diatomik pada suhu tinggi, konstantanya yakni 7/2, maka persamaan kapasitas kalor pada isokorik untuk gas diatomik pada suhu tinggi adalah CV sama dengan 7/2 kali N kali R. Kapasitas kalor pada tekanan tetap atau isobarik. Pada hukum pertama termodinamika dapat ditulis delta U sama dengan min P kali delta V plus Q. Jika tekanannya konstan, maka delta buka kurung P kali V tutup kurung sama dengan V kali delta P plus P kali delta V. Karena delta P-nya itu 0, karena tekanannya tetap, maka V kali delta P-nya itu hasilnya 0. Atau delta buka kurung P kali V tutup kurung sama dengan P kali delta V. Pada persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT, apabila keduanya diberi delta buka kurung P kali V tutup kurung sama dengan delta buka kurung N kali R kali T tutup kurung, maka ini kan delta buka kurung P kali V tutup kurung kan, di atasnya itu ada persamaan sama dengan P kali delta V, dapat disubstitusikan menjadi P kali delta V sama dengan N kali R kali delta T. Merujuk pada rumus atau hukum satu termodinamika, di mana delta U sama dengan min P kali delta V plus Q, dapat disubstitusikan di mana delta U sama dengan CV kali delta T sama dengan negatif N kali R kali delta T plus Q, atau Q sama dengan buka kurung CV plus N kali R tutup kurung kali delta T. Sehingga kapasitas kalor pada tekanan tetap itu menjadi CP sama dengan Q per delta T diturunkan CP sama dengan CV plus N kali R. Dari persamaan tersebut tampak bahwa kapasitas kalor pada tekanan tetap lebih besar daripada kapasitas kalor pada volume tetap. Perbedaannya yakni adanya N kali R. Persamaan proses adiabatik. Persamaan proses adiabatik adalah proses yang tidak melibatkan pertukaran kalor antar sistem dan lingkungan, atau Q-nya itu sama dengan 0. Pada proses ini, hukum satu termodinamikanya menjadi delta U sama dengan W, karena Q-nya 0. Jika dinyatakan dalam bentuk diferensial, proses adiabatik memenuhi DU sama dengan DW. Berdasarkan definisi yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana DW itu sama dengan CV kali DT, dapat kita
turunkan, yakni DU sama dengan CV kali DT, dan DW sama dengan min P kali DV. Sehingga proses adiabatik memenuhi CV kali DT sama dengan min P kali DV. Persamaan gas ideal, BV sama dengan nRT, dapat ditulis T sama dengan PV per N kali R. Apabila kedua ruas didiferensialkan menjadi dt sama dengan P kali dV, P kali dV plus V kali dP per N kali R. Diturunkan menjadi CV kali dt sama dengan min P kali dV, diturunkan menjadi CV buka kurung P kali dV plus V kali dP per N kali R tutup kurung sama dengan min P kali dV. Ya, atau aturan penurunan rumus adalah sekian. Dapat dilihat di PowerPoint. Sampai kita menemukan CP per CV dikali DV per DV, DV per V plus DP per P sama dengan 0, di mana CP per CV itu dapat disimbolkan dengan gamma kali DV per V plus DP per P sama dengan 0. Yakni gamma yang tadi adalah CP per CV. Kemudian kedua ruas diintegralkan menjadi integral dari gamma kali DV per V plus integral dari DP per P sama dengan C1, konstanta 1. Yakni ini adalah penurunan rumus integral adalah sebagai berikut sampai kita menemukan P kali V pangkat gamma sama dengan C. Pada penurunan persamaan P kali V pangkat gamma sama dengan C, baik C1 maupun C adalah konstan atau tetap. Jadi, proses adiabatik tekanan dan volumenya berubah menurut persamaan. Yang ketiga adalah siklus. Siklus adalah proses yang berawal dari satu keadaan dan berakhir kembali ke keadaan yang semula. Jika digambarkan dalam diagram PV yang ada di gambar, maka siklus akan berupa kurva yang tertutup. Proses bermula dari keadaan A menuju keadaan B, kemudian ke keadaan C, kemudian ke keadaan D, lalu kembali lagi ke keadaan A. Di situ ada gambar tentang contoh proses satu siklus termodinamika. Yang pertama, proses dari keadaan A menuju keadaan B. Dapat Anda lihat pada gambar tersebut, proses ini berlangsung secara isokorik karena volumenya tetap, yakni pada volume V1. Sehingga kerja yang dilakukan adalah 0 atau WAB-nya itu 0.
Pada proses dari keadaan B menuju ke keadaan C, proses ini berlangsung secara isobarik pada tekanan P2. Kerja yang dilakukan adalah WBC sama dengan min P2 jika buka kurung V2 min V1 tutup kurung. Proses ini isobarik karena tekanannya tetap. Pada proses yang ketiga, yakni dari keadaan C menuju ke keadaan D, proses ini berlangsung secara isokorik pada volume V2, sehingga kerja yang dilakukan adalah 0. WCD sama dengan 0. Yang keempat adalah dari D menuju A. Proses ini berlangsung secara isokorik pada tekanan P1. Kerja yang dilakukan adalah WDA sama dengan P1 buka kurung V2 min V1 tutup kurung. Dari keempat proses di atas, maka kerja total selama satu siklus adalah jumlah dari setiap kerja tiap proses, yakni W total sama dengan WAB ditambah WBC ditambah WCD ditambah WDA. W sama dengan dimana WAB-nya 0, WBC-nya min P2 buka kurung V2 min V1 tutup kurung ditambah WCD-nya 0 plus WDA-nya P1 buka kurung V2 min V1 tutup kurung, sehingga kerja totalnya adalah W sama dengan min buka kurung V2 min V1 tutup kurung dikali buka kurung V2 min V1 tutup kurung. Dari gambar yang tadi, luas daerah kurva siklus kan persegi 4, maka luasnya itu bisa panjang kali lebar, di mana luas sama dengan P2 min P1 dikali V2 min V1. Ungkapan luas di atas persis sama dengan ungkapan kerja total selama satu siklus, kecuali pada tandanya, di mana pada usaha itu tandanya ada tanda negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerja total selama satu siklus sama dengan negatif luas daerah yang dilingkupi siklus. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya mesin kalor. Pengertian dari mesin kalor yaitu mesin yang dapat mengubah energi kalor menjadi energi mekanik. Selanjutnya, penerapan mesin kalor biasanya diterapkan pada mesin sepeda motor, juga pada mesin mobil. Mesin kalor bekerja antara dua buah reservoir atau sumber panas, yaitu reservoir panas yang bersuhu T1 dan reservoir dingin yang bersuhu T2. Kalor mengalir dari reservoir panas menuju reservoir dingin melewati mesin. Sebagian kalor dari reservoir panas tadi digunakan untuk menghasilkan kerja. Sisanya dibuang ke reservoir dingin. Dengan hukum kekekalan energi diperoleh Q1 sama dengan Q2 ditambah W.
Dengan Q1 itu sendiri merupakan jumlah kalor yang diserap oleh reservoir panas. Kemudian Q2 merupakan jumlah kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Kemudian W merupakan usaha atau kerja yang dilakukan. Kemudian efisiensi. Efisiensi mengukur kemampuan suatu mesin mengubah kalor yang diserap dari reservoir panas menjadi kerja. Untuk Q1 yang sama, mesin menghasilkan kerja lebih besar. Dikatakan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, efisiensi didefinisikan sebagai epsilon sama dengan W per Q1 kali 100%. Dengan W merupakan usaha atau kerja yang dilakukan, dan Q1 merupakan jumlah kalor yang diserap dari reservoir panas. Mesin pendingin memiliki arah aliran kalor yang berbeda dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin, kalor itu mengalir dari reservoir bersuhu rendah menuju reservoir bersuhu tinggi. Jadi proses ini hanya dapat berlangsung jika diberikan kerja dari luar. Karena kalor itu sendiri tidak dapat mengalir secara spontan dari tempat bersuhu rendah ke tempat suhu yang lebih tinggi. Dengan sistem aliran kalor semacam ini, maka suhu reservoir dingin akan semakin dingin. Contoh pendingin yang mungkin lebih umum yaitu kulkas dan juga AC. Usaha atau kerja luar yang diberikan pada mesin ini berasal dari listrik PLN. Kemudian melihat diagram skelamik mesin pendingin. Di sini kalor diserap dari reservoir rendah dan dibuang ke reservoir tinggi dengan bantuan kerja dari luar. Akibatnya suhu reservoir rendah makin rendah. Jadi berdasarkan itu, hukum kekekalan energi berlaku, W sama dengan QT dikurangi QR, di mana QT merupakan kalor yang dibuang ke reservoir panas. QR merupakan kalor yang disedot dari reservoir dingin, dan W merupakan usaha atau kerja dari luar yang diberikan. Melihat dari diagram skelamik mesin pendingin, QT juga merupakan Q1, kemudian QR juga sama dengan Q2. Jadi hukum kekekalan energi bisa saja W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Mesin pendingin yang baik adalah yang dapat menyedot panas sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin dari reservoir dingin, untuk jumlah kerja tertentu. Untuk itu didefinisikan koefisien unjuk kerja mesin pendingin sebagai berikut. Eta sama dengan QR per W, dengan QR merupakan kalor yang disedot dari reservoir dingin, dan W merupakan usaha atau kerja dari luar. Jadi makin besar koefisien unjuk kerja, maka makin baik mesin tersebut. Karena dengan kerja tertentu yang diberikan dapat menurunkan suhu lebih rendah. Efisiensi mesin kalor yang dibuat sampai sekarang hingga sekarang ini tidak terlampau tinggi. Hampir tidak ada mesin kalor yang dibuat dengan efisiensi di atas 50%. Jadi pertanyaannya, berapakah efisiensi tertinggi yang dapat dimiliki mesin kalor? Mesin kalor dengan efisiensi tertinggi adalah mesin Carnot, yang pertama kali dikaji oleh ilmuwan Prancis, Sadi Carnot. Mesin Carnot memiliki siklus yang terdiri dari dua proses, yaitu proses adiabatik dan dua proses isotermal. Mesin Carnot adalah mesin yang sempurna.
Namun, mesin ini tidak dapat dibuat. Mesin Carnot hanyalah mesin yang ada dalam teori. Dari persamaan efisiensi mesin Carnot ini, yaitu epsilon sama dengan 1 dikurangi T2 per T1, kemudian dikalikan 100%, dapat disimpulkan bahwa efisiensi mesin Carnot sama dengan 100% jika T1 tak hingga atau T2 sama dengan 0. Tetapi suhu 0 dan tak hingga ini tidak dapat dihasilkan. Jadi efisiensi mesin Carnot tidak mungkin mencapai 100%. Karena mesin Carnot merupakan mesin yang paling efisien, maka efisiensi mesin-mesin Color lainnya berada jauh di bawah 100%. Dari siklus mesin Carnot ini yang tadi dibentuk oleh 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal, di mana proses A, B, dan C, D adalah adiabatik, dan proses B, C, dan D, A adalah isotermal. Kalor diserap dari reservoir bersuhu tinggi hanya pada proses B, C, dan kalor dibuang ke reservoir bersuhu rendah hanya pada proses DA. Selanjutnya mesin Otto. Mesin Carnot sebenarnya hanyalah mesin hayalan atau mesin teoretik. Sulit untuk mewujudkan mesin tersebut dalam wujud nyata. Mesin yang digunakan pada kendaraan saat ini kebanyakan adalah mesin Otto dan mesin diesel. Kemudian pengertian mesin Otto. Mesin Otto adalah mesin yang menggunakan bahan bakar bensin atau sejenisnya, yang disebut juga gasolin. Selanjutnya, mengapa mesin tersebut dapat direalisasikan? Karena gerakan piston dapat dibuat lebih mudah. Gerakan piston menentukan proses termodinamika yang terjadi. Misalnya, piston diam sesaat, menyatakan proses yang berlangsung secara isokorik. Selanjutnya, piston bergerak sangat cepat, sehingga hampir tidak sempat kalor itu keluar masuk. Jadi menyatakan proses yang berlangsung secara adiabatik, dan seterusnya. Gerakan piston yang merepresentasikan 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal ini sulit direalisasikan, sehingga mesin Carnot ini sulit dibuat. Dan ini siklus mesin Otto. Mesin Otto ini terdiri dari 2 proses tadi, yaitu proses adiabatik dan 2 proses isokorik. Proses adiabatik adalah proses yang berlangsung sangat cepat. Jadi pada bagian ini piston bergerak sangat cepat. Proses isokorik artinya piston berhenti sesaat. Jadi di mana efisiensi mesin Otto memenuhi persamaan eta sama dengan 1 min 1 per R pangkat gamma min 1. Dengan R-nya sama dengan volume 2 dibagi volume 1, yang merupakan rasio volume ruang silinder pada piston dalam posisi terjauh dan terdekat dari dinding silinder. Kemudian gamanya sama dengan CP per CV yang merupakan koefisien adiabatik. Kemudian ini dilihat dari siklus Otto yang dibentuk dari 2 buah proses adiabatik, yaitu A, B, dan C, D, dan 2 buah proses isokorik B, C, dan DA. Ini juga ada inset, adalah ilustrasi volume terkecil, dan volume terbesar
dalam ruang silinder yang memberikan data compression ratio R-nya sama dengan V2/V1. Selanjutnya mesin diesel. Pengertian dari mesin diesel adalah mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Mesin ini bekerja berdasarkan siklus diesel, seperti yang diilustrasikan sebagai berikut. Siklus diesel ini terdiri dari 2 proses adiabatik, 1 proses isobarik, dan 1 proses isokorik. Siklus diesel lebih efisien dari siklus Otto, sehingga kendaraan-kendaraan besar seperti bus, truk kereta api, bahkan kapal laut menggunakan siklus diesel ini. Hukum 2 termodinamika. Pernyataan dari Calvin Planck. Tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Pernyataan dari Clausius. Tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Entropi. Entropi pertama kali dikenalkan oleh Clausius pada tahun 1860. Menurut Clausius, suatu sistem yang melakukan proses reversibel atau dapat dibalik arahnya pada suatu konstan disertai penyerapan kalori mengalami perubahan entropi. Delta S sama dengan G dibagi T, di mana delta S adalah perubahan entropi, G kalori yang diserap, dan T suhu proses. Dalam proses yang berlangsung secara spontan, perubahan entropi memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Untuk sistem yang terisolasi, perubahan entropi semua proses memenuhi delta S lebih dari 0. 2. Untuk sistem yang tidak terisolasi, perubahan entropi total, yaitu jumlah entropi sistem dan lingkungan selalu positif. Delta S dengan delta S sis ditambah dengan delta SI lebih dari 0. Dengan menggunakan konsep entropi, hukum kedua termodinamika berbunyi, pada setiap proses alamiah, entropi total sistem dan lingkungan selalu mengalami pertambahan. Proses api adalah adiabatik, sehingga Q api sama dengan 0. Dengan hukum 1 termodinamika, maka W api sama dengan delta U api sama dengan CV dikali T1 dikurang min 2. Proses BC adalah isotermal, sehingga delta U BC sama dengan 0, di mana WBC sama dengan integral PdV. Dengan menggunakan persamaan gas ideal PV sama dengan nRT dan mengingat proses BC berlangsung secara isotermal pada suhu T1, maka kita dapat menulis VBC sama dengan integral NR1 dibagi V dikalikan dengan dV sama dengan min NRT1 integral dV dibagi V sama dengan min NRT1 integral VC dibagi dengan VB. Karena delta UBC sama dengan 0, maka QBC sama dengan min WBC sama dengan NRT1 integral VC dibagi dengan VB. Pada proses ini, nilai QBC positif, sehingga kalori diserap masuk ke dalam mesin. Proses CD adalah adiabatik, sehingga QCD sama dengan 0
dan WCB sama dengan delta U CD sama dengan CV dikali dengan T2 dikurang T1. Proses DA adalah isotermal, sehingga delta UDA sama dengan 0 dan WDA sama dengan min integral nRT2 dibagi V dikalikan dengan dV sama dengan min RT2 integral dV dibagi V sama dengan min RT2 integral VA dibagi VD. Karena delta UDA sama dengan 0, maka GDA sama dengan WDA sama dengan nRT2 integral VA dibagi VD sama dengan min nRT2 integral VD dibagi VA. Pada proses ini, nilai GDA negatif, sehingga kalor keluar dari mesin. Efisiensi mesin Carnot adalah epsilon sama dengan 1 dikurang besar kalor keluar dibagi dengan besar kalor masuk sama dengan 1 min GDA dibagi GVJ sama dengan 1 min nRT2 integral VD per VA dibagi nRT1 integral VJ per VB sama dengan 1 min T2 integral VD per VA dibagi T1 integral VC dibagi VB. Selanjutnya kita gunakan persamaan adiabatik untuk proses AB dan CD. Hubungan antara tekanan dan volume memenuhi PA-VA sama dengan PB-VB, PD-VD sama dengan PC-VC bagi masing-masing dua ruas persamaan, sehingga diperoleh PA-VA per PD-VD sama dengan PB-VB per PC-VC. PA-VA dikali dengan VA dibagi PD-VD dikalikan VD sama dengan PB-VB dikali VB dibagi PC-VD dikali VC. PA-VA per PD-VD dikalikan dengan VA per VD sama dengan PB-VB dibagi PC-VC dikalikan dengan VB per VC. Karena proses BC berlangsung secara isotermal, maka PB-VB sama dengan PC-VC. Dan karena proses DA berlangsung secara isotermal pula, maka PD-VD sama dengan PA-VA. Dengan demikian kita peroleh VA per VD sama dengan VB per VC. Integral VA dibagi VD sama dengan integral VB dibagi VC. Dengan demikian, efisiensi mesin Carnot menjadi epsilon sama dengan 1 dikurang T2 dibagi T1 yang persis sama dengan persamaan 12.58. Berikut ini ada beberapa contoh soal dari materi termodinamika dan termofisika. Pembahasan untuk soal nomor 1. Suatu gas memiliki volume awal 2 meter kubik dipanaskan dengan kondisi isobarik hingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter kubik. Jika tekanan gas adalah 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. Jika diketahui bahwa 1 atm sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dari pertanyaan di atas
dapat diketahui bahwa volume akhir sama dengan 4,5 meter kubik, volume awal 2 meter kubik, dan tekanan sama dengan 2 atm. 2 atm sama dengan 2,02 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dari pertanyaan di atas bisa menggunakan rumus isobarik ke tekanan tetap, yaitu W sama dengan P dikali delta V. W sama dengan P dikali V2 min V1. W sama dengan 2,02 dikali 10 pangkat 5 dikali 4,5 min 2. Dan hasil akhirnya menjadi 5,05 dikali 10 pangkat 5 Joule. Pembahasan untuk soal nomor 2. 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, berapa besar gas helium melakukan usaha luar? Dari pertanyaan di atas dapat diketahui bahwa V1 sama dengan 1,5 meter kubik. T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Sebelum melanjutkan pembahasan, teman-teman harus ingat bahwa pada materi termodinamika dan termofisika, suhu harus diubah menjadi satuan Kelvin. Jadi, 27 derajat Celcius diubah ke satuan Kelvin ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. T2 sama dengan 87 derajat Celcius. Untuk mencari T2, caranya sama, harus diubah ke satuan Kelvin ditambah 273 menjadi 360 Kelvin. Dan P sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Dari pertanyaan tersebut dapat dibilang bahwa dia bekerja secara isobarik menggunakan rumus W sama dengan P dikali delta V. Sebelum itu kita mencari V2 terlebih dahulu. Untuk mencari V2 dapat menggunakan rumus V2 per T2 sama dengan V1 per T1. V2 sama dengan V1 per T1 dikali T2 sama dengan 1,5 per 300 dikali 360 dan hasilnya 1,8 meter kubik. Langkah selanjutnya, setelah hasil T2 sudah ditemukan, maka tinggal memasukkan data-data tersebut sesuai rumusnya, yaitu W sama dengan P dikali delta V sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 1,8 min 1,5 sama dengan 0,6 dikali 10 pangkat 5 Joule sama dengan 60 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 60 kilojoule. Pembahasan untuk soal nomor 3. 2000 per 693 mol gas helium pada suhu tetap 27 derajat Celcius mengalami perubahan volume dari 2,5 liter menjadi 5 liter. Jika R sama dengan 8,314 J per mol K dan ln 2 sama dengan 0,693
Tentukan usaha yang dilakukan gas helium. Dari pertanyaan di atas dapat diketahui bahwa N sama dengan 2000 per 693 mol, V2 sama dengan 5 liter, V1 sama dengan 2,5 liter, dan T sama dengan 27 derajat Celcius. Seperti yang saya katakan pada saat nomor 2, suhunya diubah ke satuan Kelvin. Jadi 27 derajat Celcius diubah ke satuan Kelvin ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Usaha yang dilakukan gas menggunakan rumus W sama dengan N dikali R dikali T kali ln V2 per V1. W sama dengan 2000 per 693 dikali 8,314 dikali 300 dikali ln 5 per 2,5. W sama dengan 2000 per 693 dikali 8,314 dikali 300 dikali 0,693, dan hasil akhirnya menjadi 4988,4 Joule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Putri Hidayati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal yang mana sebelumnya teman saya sudah menjelaskan nomor 1 sampai 3. Maka saya akan melanjutkan menjelaskan soalnya dari nomor 4 sampai nomor 6. Oke, kita langsung saja menjelaskan soal nomor 4 yang sudah ada di PPT berikut. Jadi soal nomor 4 itu, mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 600 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin penyerap kalor 600 Joule dengan suhu rendah 400 Kelvin, maka berapa usaha yang dihasilkan? Jadi di pembahasan di PPT itu tertulis koefisien sama dengan dalam kurung 1 min suhu rendah per suhu tinggi dikali 100%. Nah, jadi kita ngitungnya itu 100%-nya itu dihilangkan dulu supaya mudah untuk menghitung. Jadi koefisien sama dengan 1 min 400 per 600 sama dengan 100 sama dengan 1/3. Itu maksudnya apa? Lah, kan itu koefisiennya masih belum diketahui. Jadi cara menghitung koefisien itu sama dengan rumus yang di atas itu, maka itu menjadi 1 min 2/3, kan gitu ya. Kan 400 per 600 itu sama-sama dibagi 100. Jadi 1 min 2/3. Nah, maka hasilnya 1/3. Nah, kita lanjut. Koefisien sama dengan usaha per Q1. Nah, jadi koefisiennya tadi kan sudah diketahui, yaitu 1/3 sama dengan W, usaha. Kan usaha ini kan yang mau dicari per 600, karena itu sudah ada. Jadi pindah ruas menjadi W sama dengan 1/3
1/3 dikali 600 atau bisa 600 dikali 1/3 kan nanti hasilnya 600/3. Jadi kalau dibagi itu kan 200, maka usahanya itu 200 joule itu. Lanjut soal nomor 5. Diagram P-V dari gas helium yang mengalami proses termodinamika ditunjukkan seperti gambar berikut. Jadi itu sudah ada gambarnya dan ada pembahasannya. WAC sama dengan WAB plus WBC. WAC sama dengan 0 plus 2 kali 10 pangkat 5 itu dalam kurung dikalikan sama 3,5 min 1,5. Nah, kan kenapa kok bisa 0? Karena rumus awalnya itu Pi delta V. Karena isoholik V1 sama dengan V2, maka delta V-nya 0. Jadi usaha W sama dengan P delta V, jadi W-nya itu sama dengan 0, makanya di situ 0. Lah, kenapa kok 2 kali 10 pangkat 5, kok bukan 4 kali 10 pangkat 5? Karena tekanannya itu ada di BC itu. Di BC, terus volumenya itu dari titik A itu sama yang ke titik C itu kan volumenya ada 2. Jadi tulis itu. Nah, langsung saja itu dihitung, itu menjadi sama dengan 4 kali 10 pangkat 5. Itu sama dengan 400 kJ. Gitu. Lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6. Suatu mesin Carnot jika reservoir panasnya bersuhu 400 Kelvin akan mempunyai efisien 40%. Jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin, maka efisiennya itu berapa? Jadi kan kalau 400 Kelvin itu mempunyai efisien 40%. Nah, kalau suhunya itu 640 Kelvin, efisiennya berapa? Jadi gitu itu kan. Jadi dari pembahasan itu pembahasan itu yang pertama efisien sama dengan 40%. Itu bisa diubah menjadi 4/10 kan. Jadi suhunya itu 400. Maka cari suhu rendahnya itu. Berarti suhu yang 400 itu suhu tingginya. Suhu yang tinggi 400. Nah, untuk suhu rendahnya kita mencarinya itu mempermudah itu. Akan ada rumus. Efisien sama dengan 1 min TR per TT. Jadi 4/10 kan koefisiennya 4/10 sama dengan 1 min TR-nya belum ketahuin per 400. Dan kan gitu kan. Jadi itu pindah luas dan kan awalnya 4/10 sama dengan 1 min TR per 400. Jadi pindah luas yang TR 400 ditaruh di sebelah kiri. Jadi TR per 400 sama dengan 6/10. Lah 6/10 ini dari mana? Ya dari 4/10. 1 dari 1 dikurangi 4/10. Jadi 6/10. Jadi TR-nya itu pindah luas. Berarti TR sama dengan 6/10 dikali 400. Kan jadi 2400/10. Maka TR-nya itu menjadi 240. Nah, itu masih menghitung suhu rendahnya. Karena untuk mencari efisien itu rumusnya kan 1 min suhu rendah per suhu tinggi dikali 100%.
Nah, yang tadi itu kita menghitung suhu rendahnya, karena yang di soal itu cuman ada suhu tingginya. Nah, sekarang kita ngitung koefisiennya. Itu kan sudah ada semua, tinggal memasukkan ke rumus aja. Jadi, koefisien sama dengan 1 min suhu rendah per suhu tinggi dikali 100%. Nah, koefisien sama dengan 1 min suhu rendahnya itu kan 240 yang tadi, per suhu tingginya itu sudah ada di soal, yaitu 640 dikali 100%. Jadi koefisiennya sama dengan 5/8 dikali 100%. Itu sama dengan 62,5%. Nah, jadi koefisiennya itu 62,5%. Nah, jadi kalau 400 dengan suhu 400 Kelvin itu efisiennya 40%. Dan kalau bersuhu 640 itu berarti efisiennya itu 62,5%. Jadi gitu. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 7. Sebuah mesin Carlot yang menggunakan reservoir suhu tinggi bersuhu 800 Kelvin mempunyai efisiensi sebesar 40%. Agar efisiensinya naik menjadi 50%, maka suhu reservoir tinggi dinaikkan menjadi berapa? Pembahasan. Rumus efisiensi tanpa persen. Efisiensi sama dengan 1 min suhu reservoir rendah per suhu reservoir tinggi. Suhu reservoir rendah sama dengan 1 min efisiensi dikali suhu reservoir tinggi. Sehingga suhu reservoir tinggi sama dengan suhu reservoir rendah per 1 min efisiensi. Data dari efisiensi pertama adalah suhu reservoir tinggi sama dengan 800 Kelvin. Efisiensi sama dengan 40% atau 0,4. Sehingga 1 min efisiensi sama dengan 0,6. Dari sini diperoleh suhu rendah. Suhu reservoir rendah sama dengan 1 min efisiensi kali suhu reservoir tinggi. Suhu reservoir rendah sama dengan 0,6 dikali 800. Suhu reservoir rendah sama dengan 480 Kelvin. Dari data efisiensi kedua, efisiensi sama dengan 50% atau sama dengan 0,5. Maka 1 min efisiensi sama dengan 0,5. Suhu reservoir rendah sama dengan 480 Kelvin. Jadi, suhu reservoir tinggi sama dengan suhu reservoir rendah per 1 min efisiensi. Suhu reservoir tinggi sama dengan 480 per 0,5. Jadi, suhu reservoir tinggi sama dengan 960 Kelvin. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Jika kalori yang diserap reservoir suhu tinggi adalah 1200 Joule, maka tentukan A. Efisiensi mesin Carlot, B.
usaha mesin Carlot. C. Jenis proses A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Pembahasan. A. Efisiensi mesin Carlot. Dengan data reservoir suhu tinggi sama dengan 227 derajat Celcius atau sama dengan 500 Kelvin. Reservoir suhu rendah sama dengan 27 derajat Celcius atau sama dengan 300 Kelvin. Efisiensi adalah 1 min reservoir suhu rendah per reservoir suhu tinggi dikali 100%. Maka efisiensi sama dengan 1 min 300 per 500 dikali 100% atau sama dengan 40%. B. Usaha mesin Carlot. Efisiensi sama dengan usaha per kalor masuk. 4/10 sama dengan usaha per 1200. Maka usaha sama dengan 480 Joule. C. Jenis proses A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. A ke B adalah proses pemuaian isotermis, yaitu volume gas bertambah dan suhunya gas tetap. Proses B ke C adalah pemuaian adiabatis, yaitu volume gas bertambah dan suhu gas turun. Proses C ke D adalah pemampatan isotermal, yaitu volume gas berkurang dan suhu gas tetap. Sedangkan proses D ke A adalah pemampatan adiabatis, yaitu volume gas berkurang dan suhu gas naik. Soal nomor 9. Suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada gambar P ke V di atas. Kerja yang dihasilkan pada proses siklus ini adalah kilojoule. A 200, B 400, C 600, D 800, E 1000. Pembahasan. W sama dengan usaha atau kerja sama dengan luas kurva siklus sama dengan luas bidang A, B, C, D, A. W sama dengan AB dikali BC. AB sama dengan 2, sedangkan BC sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5.
Maka usaha sama dengan 2 dikali 2 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 400 kJ. Sebuah mesin pendingin memiliki reservoir suhu rendah sebesar negatif 15 derajat Celcius. Jika selisih suhu antara reservoir suhu tinggi dan suhu rendahnya sebesar 40 derajat Celcius, tentukan koefisien performansi mesin tersebut. Pembahasan data mesin. Reservoir suhu rendah sebesar negatif 15 derajat Celcius dirubah ke dalam derajat Kelvin, yaitu negatif 15 ditambah 273 sama dengan 258 Kelvin. Selisih suhu antara reservoir suhu tinggi dan rendah sebesar 40 derajat Celcius. Langkah selanjutnya, menentukan koefisien performansi dengan rumus TR dibagi selisih suhu antara reservoir suhu tinggi dan rendah sebesar 40 derajat Celcius sama dengan 258 dibagi 40 sama dengan 6,45. Sebuah kulkas memiliki suhu rendah, negatif 13 derajat Celcius dan suhu tinggi 27 derajat Celcius. Jika kalor yang dipindahkan dari reservoir suhu rendah adalah 1300 Joule, tentukan usaha yang diperlukan kulkas. Pembahasan data mesin pendingin. Suhu rendah negatif 13 derajat Celcius dirubah ke dalam derajat Kelvin sama dengan negatif 13 ditambah 273 sama dengan 260 Kelvin. Suhu tinggi 27 derajat Celcius sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Qr sama dengan 1300 Joule. Langkah selanjutnya mencari usaha atau W. TR dibagi selisih suhu tinggi dan suhu rendah sama dengan QR dibagi W. 260 dibagi 300 dikurangi 260 sama dengan 1300 dibagi W. W sama dengan 1300 dikali 40 dibagi 260 sama dengan 200 Joule. Suatu mesin dalam satu siklus menyerap kalor sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Joule dari reservoir panas dan melepaskan kalor 1,5 kali 10 pangkat 3 Joule ke reservoir yang temperaturnya lebih rendah. Jika waktu yang diperlukan untuk melakukan 4 siklus adalah 2 detik, maka daya mesin tersebut sebesar. Dari soal tersebut dapat diketahui Q1 2 kali 10 pangkat 3 Joule, Q2 1,5 kali 10 pangkat 3 Joule. Waktu yang diperlukan untuk 4 siklus mesin adalah 2 detik. Yang ditanyakan adalah daya mesin tersebut. Cara yang pertama, mencari usaha atau W, yaitu dengan mengurangi Q1 dengan Q2. 2 kali 10 pangkat 3 dikurangi 1,5 kali 10 pangkat 3. Hasilnya 0,5 kali 10 pangkat 3 Joule. Kemudian mencari dayanya dengan rumus 4 kali
W dibagi T sama dengan 4 kali 0,5 kali 10 pangkat 3 dibagi 2 sama dengan 10 pangkat 3 watt. Ya, selanjutnya adalah soal nomor 13. Soalnya adalah dalam suatu proses isobarik, itu maksudnya pakai K aslinya, volume gas berubah dari 1 liter menjadi 2 liter. Tekanan gasnya adalah 10 pangkat 5 Pascal. Jika pada proses tersebut kalor yang masuk ke dalam gas itu sebanyak 500 Joule, maka pertanyaannya berapa perubahan energi dalam gas? Ini mungkin cukup simpel. Jawab. Karena kalornya itu masuk, maka Q-nya itu positif. Q sama dengan positif 500 Joule. Dan ini kan pada suatu keadaan isobarik ya. Pada saat tekanannya konstan atau tetap, yakni kita memakai persamaan W sama dengan min P kali V2 min V1. W sama dengan min P, P-nya itu tekanan 10 pangkat 5 dikali V2. V2-nya itu volume akhir 2 kali 10 pangkat min 3 dikurangi V1 volume awal 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah min 100 Joule. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, delta U sama dengan W plus Q atau perubahan energi dalam itu sama dengan usaha ditambah kalor, di mana usahanya di sini diperoleh min 100 Joule dan kalor yang masuk itu 500 Joule, maka perubahan energi dalamnya adalah 400 Joule. Kemudian soal nomor 14. Gas hidrogen sebanyak 0,25 mol pada suhu menengah ya, ini konstantanya 5/2. Pada suhu menengah mengalami proses adiabatik. Suhu awal dan tekanan awal gas masing-masing adalah 300 Kelvin dan 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika tekanan akhir gas adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal, maka tentukan. Yang pertama, volume gas. Yang kedua, volume akhir gas. Yang ketiga, perubahan energi dalam gas. Yang keempat adalah usahanya atau kerjanya. Maka yang pertama adalah mencari volume gas. Kita gunakan persamaan gas ideal untuk menemukan volume gas, yakni V1 sama dengan N kali R dikali T1 per P1. Ini awalnya dari rumus persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. P-nya dipindah ke kanan menjadi pembagi. N-nya adalah molnya, yaitu 0,25 mol, dikali R. R itu konstantanya 8,315
dikali suhu awal 300 Kelvin per tekanan awal 1,5 kali 10 pangkat 5. Diperoleh hasilnya yakni 0,004 meter kubik. Kemudian untuk yang B, kita menentukan volume akhir gas. Gas hidrogen itu termasuk gas diatomik. Pada suhu menengah, kapasitas kalor pada volume tetap itu memenuhi CV sama dengan 5/2. Ini dapat 5/2 itu karena dia gas diatomik pada suhu menengah. 5/2 kali N kali R sama dengan 5/2 kali N-nya itu molnya tadi 0,25 mol dikali R-nya, R konstanta 8,315 sama dengan 5,2 Joule per Kelvin. Kapasitas kalor pada tekanan tetap yakni Cp sama dengan kapasitas kalor pada volume tetap ditambah N kali R sama dengan 5,2 ditambah 0,25 dikali 8,315 sama dengan 7,3 Joule per Kelvin. Dengan demikian, maka gamma adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap dibagi kapasitas kalor pada volume tetap, Cp per Cv, sama dengan 7,3 per 5,2, sama dengan 1,4. Karena proses dari keadaan awal ke keadaan akhir berlangsung secara diabatik. Itu Q-nya 0. Maka P1 berlaku persamaan P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma. V2 pangkat gammanya disendirikan, maka V2 pangkat gamma sama dengan P1 dikali V1 pangkat gamma per P2 sama dengan P1-nya atau tekanan awalnya 1,5 kali 10 pangkat 5 dikali V1-nya yang sudah kita cari tadi 0,004 pangkat gamma. Gammanya 1,4 pangkat 1,4 per P2 tekanan akhir 2,5 kali 10 pangkat 5 sama dengan hasilnya kita peroleh 0,000264 atau V2 sama dengan 0,000264 pangkat 1 per 1,4. Kita dapatkan volume akhirnya yakni 0,0028 meter kubik. Untuk yang ketiga yakni mencari perubahan energi dalam gas. Suhu akhir gas dihitung dengan persamaan gas ideal, yaitu PV-nRT tadi, T-nya kita sendirikan, maka T1 sama dengan P2 dikali V2 per N kali R. T2 sama dengan P2 dikali V2 per N kali R. P2-nya 2,5 kali 10 pangkat 5 dikali volume V2-nya 0,0028 per N-nya itu 0,25 dikali R-nya itu 8,315. Didapatkan suhu akhirnya
yakni 337 Kelvin. Maka perubahan energi dalam gas delta U sama dengan CV kali delta T. Sama dengan CV dikali D2 dikurangi T1. CV-nya kita peroleh tadi 5,2. Dikali 337 dikurangi 300. 5,2 dikali 37. Sama dengan 192 Joule. Yang keempat, kita mencari usaha atau kerja. Karena tidak ada pertukaran kalor alias delta Q-nya itu 0 atau Q-nya 0, maka kerja pada proses adiabatik adalah W sama dengan delta U atau usaha sama dengan energi dalam. Energi dalam yang kita peroleh tadi 192 Joule, maka usahanya juga adalah sebesar 192 Joule.